gajinya gede banget gitu ya. Saya kaget ngeliat gaji segitu, wow. Sahabat dapur, welcome to Chef Officio. Hari ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah seorang chef yang sekarang tinggal di Australia, gitu. Nah, kita pengen tahu nih kalau misalnya sahabat dapur ada yang mau kerja di Australia, terus gimana sih hidup di Australia? Kita bisa langsung ngobrol. Kita ngobrol sama Chef Rizky hari ini. Hai Chef, apa kabar? Hai, alhamdulillah sehat tuh. Kita mau ngobrol sedikit nih Chef mengenai pengalaman-pengalaman sampai akhirnya bisa terdampar di Australia. Chef, boleh tahu sedikit Chef, dulu sekolahnya di mana Chef? Emang ngambil sekolah khusus buat Chef atau sekolah normal aja biasa kayak misalnya SMA gitu atau kuliah apa gitu? Boleh diceritain sedikit Chef? Oke, awalnya itu saya lulus SMA, terus saya ke sekolah broadcasting school. Saya belum masuk ke broadcasting school ya. Ya. Saya masuk sekolah broadcasting school, terus saya itu kerja di salah satu supermarket, jadi butcher. Ya. Jadi saya jadi butcher sambil sekolah broadcasting school gitu ya. Terus dengan harapan di broadcasting school itu saya punya peluang gitu untuk masuk di dunia broadcasting, kayak dunia radio atau TV kayak gitu. Tapi saya kerja bukan di dunia itu. Iya. Bertolak belakang ya? Karena ya bertolak belakang gitu ya. Karena ya harus tetap hidup gitu. Karena saya emang membiayai diri sendiri gitu, tidak membebankan sama orang tua. Nah, sambil kerja, sambil sekolah broadcast, terus saya interview ke beberapa radio di Bandung. Mungkin belum rezeki di sana ya, ada rezekinya di sana. Terus di tempat kerja saya itu, jadi saya butcher, ada di sebelahnya itu ada cook section gitu. Jadi kalau misalnya cooknya libur, saya yang gantiin. Jadi saya, gitu ya. Jadi supervisor saya itu supervisor saya itu minta, bisa masak nggak? Bisa aja gitu ya. Coba bisa. Ya. Masak bisa. Akhirnya ya di situ tertarik mulai tertarik di dunia masak, di dunia kuliner itu ya di situ awalnya. Nah terus karena di dunia broadcast ini nggak ada rezekinya ya, kenapa nggak saya tekunin aja gitu ya dunia masak-masak ini gitu, dunia kuliner ini gitu ya. Toh pekerjaan saya udah terjun langsung gitu ya. Ya. Kenapa nggak saya dalami aja terus gitu, ngedalami terus. Nah, terus ada di situ saya pindah kerja, saya pindah, terus ketemu sama teman-teman lain, chef dari yang experience-nya yang udah ada dari kapal, ada dari mana-mana, dari hotel mana gitu ya. Jadi ketemu di sana. Nah, di sana sharing gitu tentang pengalamannya masing-masing di situ. Wow. Ternyata ini dunia saya gitu, bukan yang saya pengen sebelumnya broadcasting gitu. Ternyata Interesting juga ya dunia chef ya. Ya, ternyata Tuhan tuh ngasih jalannya ke sini gitu. Ya udah saya jalani aja gitu. Ya. Nah di situ terus saya ikut short course culinary di Jakarta. Ya. Di Jakarta saya ikut short culinary course, short culinary school itu. Terus abis itu saya ke kapal pesiar. Sempat di kapal pesiar ya? Saya sempat di kapal pesiar. Jadi selesai pendidikan, ya istilahnya pendidikan sambil juga pengalaman gitu. Terus mulai merambah karir di kapal pesiar. Iya. Nah di kapal pesiar itu saya cuma hanya satu kontrak aja sih, satu kontrak aja. Satu kontrak. Kenapa tuh? Pertamanya saya iseng
apply di salah satu hotel di Bali. Hmm. Saya pulang ke Indonesia, terus saya apply salah satu hotel di Bali. Dan di kapal itu pun saya udah dapat schedule untuk next kontrak gitu. Untuk kontrak selanjutnya saya udah dapat schedule, saya udah dapat detailnya seperti apa, semuanya udah ada. Sebelum saya pulang itu udah dikasih kontraknya, kamu next kontrak ke sini, joinnya di sini, tanggal segini itu udah ada. Ya. Itu udah ada. Ya, betul. Ya. Nah, saya pulang Indonesia, iseng-iseng ada lowongan di Bali, di salah satu hotel di Bali. Nah, iseng apply, ternyata ditelepon. Ditelepon, terus interview dulu, interviewnya pakai Skype karena saya masih di Bandung. Ya. Terus di Bali nggak bisa apa-apa ya via Skype, interview. Akhirnya mereka interview waktu itu dua kali interview. Satu HRD, satu lagi eksekutif sous chef. Eksekutif sous chef, ya. Ya, nah eksekutif sous chefnya udah oke, baik lagi sama HRD. HRD baru proses kayak kontrak segala macam. Kontrak segala macam ya mulai turun mereka jelasin ke hotelnya tuh kayak gimana, ini gimana, kayak gimana via email semua. Karena saya belum pernah ke Bali sebelumnya, belum pernah tinggal lama di Bali sebelumnya. Itu pertama kali saya tinggal di Bali. Jadi saya nggak tahu buta sama sekali Bali kayak gimana, itu sangat blank, seblank-blanknya. Merambah hutan baru ya? Iya. Nah, dari situ saya search di Google sendiri lokasi hotel, lokasinya itu di daerah Nusa Dua. Di Nusa Dua Bali. Ya. Hotel apa sih waktu itu? Grand Nico. Oh, Grand Nico ya. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah di rebranding jadi Hilton. Ya, betul. Nah, ternyata hotelnya di situ. Jadi saya search di Google itu, di situ nggak ada daerah pemukiman warga gitu, jauh dari pemukiman warga. Nah, terus habis itu dia itu ngirim email lagi, kamu bisa join nggak tanggal segini? Ya saya bisa-bisa aja karena nggak kemana-mana juga kan, di rumah aja. Nah terus saya ke sana, saya 2 hari sebelumnya saya ke sana ke Bali dulu, jadi biar tahu letak hotelnya di mana. Tuh saya cari tempat tinggal juga. Nah di sana saya ke sana. Yang penting saya tahu hotelnya aja dulu, Jadi dari bandara itu saya pakai taksi ke hotel. Ya. Tapi nggak masuk ke hotel. Ya. Terus saya jalan sedikit, ternyata memang di situ nggak ada apa-apa. Kanan kiri itu masih kosong, tanah kosong. Terus masih banyak sapi. Tahu kan kalau di Bali itu banyak sapi di pinggir-pinggir gitu. Chef, di Bali berapa lama waktu itu, Chef? Di Bali itu hampir 4 tahun, 3-4 tahun lah. 4 tahun? Ya, kurang lebih 4 tahun. Betah ya? Ya, rezekinya di sana. Nah, terus gimana ceritanya bisa sampai terdampar di Australia nih? Nah, dari si hotel Nico ini terus saya pindah ke salah satu hotel di Nusa Dua karena baru buka pre-opening. Di situ saya lama 3 tahun di sana 3 tahun. Di Nico cuma setahun aja, setahun kurang itu pun. Terus pindah terus 3 tahun. Nah, selagi saya kerja di hotel ini, di hotel terakhir ini, ada yang message di LinkedIn. Nah, di LinkedIn ada yang message, terus dia bilang, "Hai Rizky," dia bilang dia udah lihat profil kamu kayak gimana, profil kamu bagus, kamu qualified buat kerja di Australia. Kamu mau nggak kalau kerja di Australia gitu, dia bilang. Di Australia kamu dapat benefit, nanti kamu boleh bawa keluarga di sana katanya gitu. Terus kamu dapat superannuation tuh kayak apa ya? Jaminan hari tua lah gitulah, kayak jam sostek kalau di Indonesia ya. Pensiun. Ya, dapat uang pensiun katanya. Terus jadi sebelum join tuh udah dikasih tahu ya benefitnya apa gitu. Iya, dikasih tahu dulu. Iya, menarik nih kerja di Australia, bisa bawa keluarga, terus dapat uang pensiun. Terus tapi kan saya nggak langsung percaya ya di LinkedIn. Tiba-tiba aja ada yang nge-message gitu, random. Ada yang message kayak gitu dengan opportunity yang bagus, yang bisa dibilang angin surga lah ya. Benar. Tapi saya nggak langsung percaya gitu. Saya cek profilnya dia. Dia itu manajer apanya gitu.
nama grupnya itu Alliance Abroad Group. Nah, Ya. saya cek website, ternyata websitenya ada dan Ya. kerjanya pun yaitu tadi buat empowering sumber daya manusia gitu. Jadi dia tuh kayak agent gitu. Ya. Nah, pas dilihat juga ternyata ini base-nya tuh di US sama Kanada. Si agentnya ini. Iya. Jadi yang kontak yang dari base yang di US. Iya. Nah, dia bilang dia lagi di Indonesia, dia lagi di Bali buat hire chef buat kerja di Australia gitu. Dia bilang, kamu mau nggak gitu, dia bilang. Terus setelah saya cek ternyata semuanya ada, semuanya itu bener. Nah, saya balas opportunity nih kayaknya nih bisa buat. Iya, boleh juga nih gitu. Toh dia juga di awal nggak nyebutin kamu, tapi kalau kamu mau bayar segini, dia nggak nyebutin uang. Jadi ya worth it ikutin aja gitu prosesnya. Iya. Kalau misalkan dia minta uang, misalkan gue minta uang nih 50 juta gitu ya. Ini patut dicurigai lah ya. Ya, patut dicurigai, iya benar. Curiga juga. Jadi ya selama prosesnya ada nggak ada arah ke situ, ikutin aja dulu gitu. Nah, udah gitu dibalas, oh oke. Gue tertarik, bisa telepon sekarang nggak gitu. Terus dia dibahas lagi, dia minta nomor telepon, dibalas, langsung ditelepon, hai Rizky, gue lagi di Bali, gue lagi mau bikin job fair buat hair chef buat datang kerja di Australia gitu, dia bilang, bisa ketemu nggak gitu. Jadi akhirnya ketemuan lah tuh ya di Bali ya. Ya, besok langsung ketemu. Nah, salah satu yang bikin saya percaya itu kita itu interview di STP Bali. Oh, di STP Bali, dia bikin interviewnya di STP Bali ya? Ya, saya ke sana ke STP Bali, interview sama dia. Interview dia bilang, "Oh ya. Oke, kalau gitu nanti kamu seminggu kemudian bakalan ada 2 company yang bakal hire chef dari Indonesia." Jadi nanti ada 2 company yang mau hire chef dari Indonesia. Satu itu namanya Tripas White, yang satu lagi Merivale. Nah, kita itu nggak bisa choose kita mau di company mana. Kita nggak bisa. Kita itu nggak bisa. Tapi dia bilang, tapi kalau kamu mau interview sama mereka, kamu research dulu dari sekarang kedua company itu. Jadi kamu tahu nanti pas dia tanya ataupun kamu mau tanya apa aja, kamu tahu gitu. Karena pas research juga. Kadang kan interviewer nanya, kamu tahu nggak company kita? Kok mau sih ngelamar ke sini? Nah, gitu. Ya. Nah, di situ cari tahu, ternyata udah, oke. Cari tahu, seminggu kemudian interview, datang dari perwakilan perusahaan itu dua orang, satu HRD, satu lagi executive chef. Nah, saya interview sama HRD, terus food testing sama executive chef. Oh, food testing juga ya? Ya, food testing juga. Food testingnya di STP juga. Black box? Enggak black box. Food testingnya itu masak telur. Masak telur. Simple, tapi kan tricky masak telur itu. Betul banget. Itu kelihatan tuh skillnya. Gimana caranya masak telur. Jangan sampai sunny side up jadi akhirnya overcook, jadi fried egg. Iya. Nah, di situ saya masak telur, dia minta itu 3 macam telur. 3 macam. Sama basic cutting. Oh, basic cutting. Basic cutting 5 macam. Ya. Mereka sediain vegetable-nya, semua telurnya, semua equipment semua mereka sediain. Iya. Saya masak di sana, saya bikin 3 poached egg, omelet sama sunny side up. Terus sama basic cutting-nya juga segala macam dipisahin semuanya. Terus dipisahin. Nah, sama dia tuh nggak dimakan, telurnya nggak dimakan, cuma dicek aja. Dicek tekstur si poached egg-nya kayak gimana. Pas di omelet itu pas dibelah itu kayak gimana. Kalau sunny side up ya bisa dilihat, cuma dilihat aja. Ya kelihatan kan kalau sunny side up kayak gimana. Sama basic cutting-nya dilihatin aja. Terus dia lihat bench kita itu bersih apa enggak. Dari awal udah bersih, terus sampai akhirnya pun bersih apa enggak. Jadi mereka itu enggak apa ya? Enggak nilai dari rasa.
Jadi Tapi dilihat dari cara food kerja testing itu kita. nggak ribet ya? Food testingnya nggak ribet Nggak ribet. sebenarnya ya? Iya, iya. Jadi mereka kamu cuma bisa bikin. mau lihat Nah, betul betul betul. melihat Mau lihat the basicnya way ada apa how you nggak? work, ya. Hmm. The way how you work gitu. Ya, From start to finish gitu. ya betul 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 betul. Gitu. Nah, terus udah apa? Food testing sama ikut chef, terus saya interview sama HRD-nya. Hmm. Ya di sana ditanya-tanya, kalau sama HRD sih lebih ke apa ya? Nggak ada yang nanya-nanya method cooking atau apa. Iya. Hanya personality aja. Ya. Behavior kita itu kayak gimana sih? Mereka cuma pengen tahu. Nanya background. Malah ditanya, ya kamu makanan favorit kamu apa sih gitu. Iya. Jadi lebih ke ya itu tadi Ya, attitude kita mungkin ya. Personality ya. Iya, personality kita itu kayak Personality. gimana. Memang dia fokus Gitu. ke situ ya, personality. Karena apa? Mungkin kalau buat makanan ya udah ada eksekutif chef, yang ngapain saya nanyain makanan lagi kan gitu. Iya, benar. Benar-benar. Nah, habis itu seminggu kemudian. Habis itu, ya. nah, sorry chef. Habis itu prosesnya berapa lama tuh? Nah, seminggu kemudian, setelah dari interview itu, seminggu kemudian, hasil dari interview itu keluar. Karena ada banyak banget yang interview, ada ratusan mungkin. Dan itu dibagi 2 hari. Hari pertama, hari kedua. Saya itu kebagian hari pertama. Dari sekian ratus yang ikutan, cuman puluhan orang yang lolos. Puluhan ya? Saya lihat, alhamdulillah nama saya ada gitu. Alhamdulillah nama saya ada. Ya, alhamdulillah. Rezeki. Alhamdulillah. Iya, rezeki. Iya, sesuai sama nama terus, lah. Rizky, ya betul. Ya. Alhamdulillah. Betul. Nah, udah gitu kontrak keluar. Pas dilihat saya posisi dan gajinya gede banget gitu ya. Gajinya gede banget gitu ya. Saya kaget ngeliat gaji segitu. Wow. Tapi ya udah gitu dikontak sama mereka. Kamu kapan bisa join? Kamu bisa join nggak bulan depan, dia bilang. Iya. Oh ya nggak bisa dong, nggak bisa ngedadak. Ada proses kan? Ya, karena kan resign itu kan ada 1 month notice, terus dan sebagainya. Iya. Iya. Karena dokumen saya belum lengkap gitu buat memenuhi syarat untuk masuk Australia. Jadi ada dokumen yang harus saya lengkapi. Ya. Yang paling berat itu IELTS atau TOEFL. Itu syarat yang paling berat. Interesting nih, Chef. Dokumen apa aja sih yang harus dipunyain? Gitu, yang harus kita miliki buat kerja di sana. Tapi kan biasanya kalau udah interview, mereka kan kasih tahu lo harus nyiapin ini. Nah, dokumennya apa aja sih biasanya?